Salam damai sejahtera saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Setelah minggu lalu kita bahas sosialisasi tema pertemuan pertama Aksi Puasa Pembangunan 2023, yaitu tentang kepedulian kita terhadap kesejahteraan keluarga dan warga sekitar. Maka sekarang kita berkesempatan untuk menyampaikan tema yang kedua, yaitu peran serta kita dalam memperkuat perlindungan sosial. Di sini kita semua diajak untuk berperan serta dan melakukan bagaimana kita bisa ambil bagian dalam masyarakat sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan seturut gambar dan citra dari Allah sendiri. Sebagai makhluk sosial, tentunya dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu memerlukan individu lain. Dia tidak dapat hidup sendiri dalam mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Meskipun dia memiliki kedudukan maupun kekayaan yang sangat istimewa. Setiap manusia selalu membutuhkan manusia lain dalam hidupnya. Dan sebagai bukti kasih Allah kepada manusia, maka kita manusia pun diberikan keistimewaan untuk memperoleh kehendak bebas dalam memilih jalan hidup kita sendiri. Nah, maka dalam pertemuan kedua ini kita diajak untuk memiliki sikap berbela rasa dan peka terhadap kondisi di sekitar kita, terutama kepada mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Kisah inspiratif pada pertemuan kedua ini diambil melalui kisah seorang Aibtu Suryono yang berasal dari Kediri, Jawa Timur. Kepedulian dia terhadap sesama ditunjukkan dengan menyisihkan sebagian dari penghasilannya dengan selalu menyiapkan sekantong beras di jok motornya ketika dia menjalankan tugas. Tujuannya hanya satu, yaitu karena dia ingin membantu warga kurang mampu yang ditemui di jalan. Ternyata untuk bisa membantu orang-orang yang membutuhkan, kita tidak harus memiliki harta kekayaan yang melimpah. Kita tidak butuh banyak uang terlebih dahulu baru bisa membantu orang lain. Yang kita butuhkan hanyalah sebuah hati yang penuh kasih, yang selalu ingin berbagi kebahagiaan dengan sesama, yang selalu ingin membantu orang-orang yang membutuhkan. Kisah ini tentu juga dapat menginspirasi kita semua dengan bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang dapat saya lakukan untuk sedikit meringankan beban orang di sekitar kita, atau meringankan beban orang-orang yang kita jumpai di jalan, yang mungkin saja dikirim Tuhan kepada kita. Nah, inspirasi kitab suci diambil dari kitab Amsal 11 ayat 24 sampai dengan 25 yang mengatakan, ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Inspirasi kedua diambil juga dari kitab Amsal 3 ayat 27 sampai dengan 28 yang mengatakan, janganlah menahan kebaikan dari orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Nah, dari sini terlihat bukan? Kelihatannya sudah sangat jelas kalau firman ini menasihatkan kita agar memiliki hati yang penuh kasih. Seperti Yesus memiliki hati yang mudah tergerak oleh belas kasihan. Kita juga jangan kikir dan selalu mau berlaku murah hati. Bukankah dengan menabur lebih, kita pun akan menuai lebih? Namun di sini kita juga perlu berhati-hati loh. Ini bukan teologi kemakmuran. Harus diingat, kita bukan sedang berdagang dengan Tuhan. Tapi kita diajak untuk memiliki hati yang peduli terhadap sesama. Dan jangan pernah takut akan kekurangan, karena hanya karena kita sudah memberi.
Tapi kita perlu melakukannya dengan lapang dada untuk Tuhan. Dan dengan hati yang penuh belas kasih, kita perlu kepedulian yang total dan kita tidak ragu lagi dalam membantu orang. Kalau bisa bantu saat itu, ya bantulah. Jangan tunda-tunda lagi. Bila ingin memberikan kelegaan bagi orang yang sedang terbeban, lakukanlah saat itu juga. Agar bisa segera merasakan kelegaan dan belas kasih Allah untuk kemudian ya dia dapat memuliakan Tuhan. Kadang dengan menunda melakukan perbuatan baik, kita malah jadi kehilangan kesempatan untuk berbuat baik. Yang ujung-ujungnya kita akan menyesal. Ajaran sosial gereja juga memberikan peneguhan wawasan dalam sikap pandangan gereja tentang orang miskin dan menderita. Yang pertama, Paus Leo ke-13 berjudul Rerum Novarum, bicara tentang peranan keluarga Kristen dalam dunia modern. Beliau mengatakan masalah-masalah sosial yang berat hanya akan dapat dipecahkan bila semua tenaga dan sumber daya dikerahkan secara terpadu. Artinya masalah sosial harus diatasi bukan dengan cara yang sporadik atau spontan, tapi membutuhkan perencanaan dan kegiatan yang terkontrol, sistematis, efektif, tepat guna, dan juga harus bisa dievaluasi tentunya. Peneguhan yang kedua diambil dari Quadragesimo Anno yang ditulis oleh Paus Pius ke-11. Di sini menekankan prinsip-prinsip solidaritas dan kerjasama dalam rangka mengatasi berbagai kontradiksi sosial. Relasi antara modal dan kerja harus diwarnai dengan semangat kerjasama. Maksudnya, gereja harus bisa menjalin kerjasama ke dalam maupun keluar dengan pihak-pihak lain seperti masyarakat, pemeluk agama lain, lembaga swadaya masyarakat, dan juga pemerintah. Sedangkan yang ketiga, Mater et Magistra oleh Beato Santo Yohanes ke-23 yang mengatakan gereja dipanggil dalam kebenaran, keadilan, dan cinta kasih untuk bekerja sama dan membangun bersama semua orang sebagai sebuah persekutuan sejati. Maka pertumbuhan ekonomi tidak akan dibatasi lagi pada pemenuhan kebutuhan manusia, tapi juga akan memajukan martabat manusia. Jadi, tujuan semua kegiatan sosial gereja adalah memulihkan martabat manusia yang rusak oleh kemiskinan dan keterbatasan. Nah, mengacu kepada ketiga hal tersebut tadi yang telah ditulis oleh para bapak-bapak gereja, maka kita juga perlu membangun niat. Jadi sekarang bagaimana kita di masa retret agung Prapaskah ini dapat membangun komitmen dan juga tindakan nyata dalam bentuk aksi nyata yang akan kita lakukan dalam melakukan perlindungan sosial tadi. Misalnya dengan memikirkan apa-apa yang dapat kita lakukan. Kita tidak perlu muluk-muluk. Misalnya dengan saya akan mengatasi kemiskinan seorang diri. Kita tidak perlu seperti itu. Tapi kita bisa melakukan hal-hal yang kecil tapi dengan hati dan semangat yang besar di bidang-bidang, misalnya bidang pangan. Kita bagi nasi bungkus untuk para pemulung, tukang sampah, tukang ojek, dan lain sebagainya. Berbagi sembako seperti yang dilakukan oleh Aibtu Suryono tadi di bidang sandang. Berbagi pakaian layak pakai, misalnya dengan mengirim ke panti-panti asuhan atau mungkin ke daerah-daerah yang sulit yang membutuhkannya. Papan dengan membantu biaya kontrakan atau sewa rumah. Pendidikan, membantu pendidikan anak yang berprestasi agar dapat menikmati jenjang yang lebih tinggi sehingga dapat memperbaiki nasibnya. Bantuan akses juga ke Kartu Indonesia Pintar, kita bisa bantu di sini. Membantu agar mereka bisa mengakses Kartu Indonesia Pintar tadi. Juga berpartisipasi dalam gerakan ASAK yang banyak di paroki-paroki. Di bidang kesehatan, kita bisa memberikan bantuan dalam iuran BPJS.
atau bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk penanganan gizi buruk. Nah, jadi dalam pertemuan kedua ini, kita diharapkan dapat melakukan aksi nyata yang dapat membantu terciptanya kesejahteraan bersama dalam permasalahan sosial di lingkungan sekitar kita. Oke, bila ada masukan, berikan komentar Anda. Jangan lupa di like dan juga di subscribe, juga di share agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.